Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Danwarta Maulana dari program studi hukum keluarga semester 3 dengan NIM 2321508073. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Ahmad Sofyan SHIMH, mata pelajaran pengantar fikih minyak rohat. Di sini saya ingin menjelaskan pada bagian hulu. Pada pasal ini ada 5 pembahasan. Pertama, makna hulu. Kedua, pensyariatannya. Yang ketiga, lafalnya. Yang keempat, hukumnya. Yang kelima, waktunya dan rukunnya. Sedikit saya di sini membahas apa sih pengertian hulu atau makna hulu. Makna hulu menurut bahasa adalah melepaskan dan menghilangkan. Sedangkan maknanya secara tradisi dengan mendomahkannya, huruf kha adalah menghilangkan ikatan perkawinan. Sedangkan secara fikih, hulu memiliki beberapa makna menurut istilah masing-masing mazhab. Kita lanjut ke pembahasan inti. Yang pertama, makna hulu. Pembahasan pertama, berbagai lafal hulu. Menurut mazhab Hanafi, hulu memiliki 5 lafal, yaitu hulu al-mubara'ah yang dalam kurung pembebasan artinya. Yang kedua, talak al-mufaraqah, bisa disebut juga perpisahan, dan syira, yaitu membeli. Contoh dari berbagai hulu itu misalnya, seorang suami berkata, "Aku hulu kamu dengan ini. Talaklah dirimu berdasarkan 1000, jualah dirimu." Atau talakmu berdasarkan segi makna si istri menerima. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hulu memiliki 4 lafal, yaitu hulu al-mubara'ah, al-sawah, al-mubara'ah asulu perdamaian, al-fidyah atau al-mufaddah tebusan. Semuanya ditafsirkan dengan satu makna, yaitu istri memberikan iwat untuk penalakannya. Kecuali biasanya nama hulu dikhususkan kepada penyerahan kembali semua pemberian yang pernah diberikan oleh si suami kepadanya. Dan lafal asulu adalah penyerahan sebagai pemberian. Al-fidyah penyerahan harta yang lebih jumlah pemberian, dan al-mubara'ah adalah menjatuhkan hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh si suami. Dari mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa hulu sah dengan lafal talak yang bersifat terang-terangan, sindir-sindiran dengan diiringi niat, dan dengan bahasa selain bahasa Arab. Termasuk di antara lafal yang bersifat sindiran adalah dari ucapan dari suami, "Aku jual dirimu dengan harga segini." Maka si istri menjawab, "Aku beli." Sedangkan lafal hulu, yaitu yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Syafi'i, adalah lafal hulu dan al-mufaddah tebusan. Menurut mazhab Hambali, yang bersifat terang-terangan adalah lafal hulu al-mufaddah dan fasa. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling sahih, yang bersifat sindiran
adalah seperti lafal fasakh, dan semua lafal sindiran talak. Menurut mazhab Hanafi, lafal hulu yang bersifat sindiran adalah seperti ucapan, "Aku bebaskan kamu dan kamu terbebas. Aku haram untukmu." Hukumnya secara syariat, disunahkan bagi si suami untuk memberikan jawaban bagi hulu yang diminta oleh si istri, berdasarkan kisah istri Sabit bin Qais yang tadi telah disebutkan, kecuali jika si suami memiliki rasa kecenderungan dan rasa cinta kepada si istri, maka disunahkan si istri untuk bersabar dan tidak menebus dirinya. Dimakruhkan hulu bagi si istri dengan lurusnya kondisi perkawinan. Berdasarkan hadis riwayat Sauban bahwa Nabi SAW bersabda, perempuan mana saja meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkanlah kepadanya bau surga. Karena ini adalah hulu yang tidak memiliki alasan, maka menjadi makruh. Akan tetapi biarpun dimakruhkan, hulu tetap terjadi berdasarkan ayat yang telah disebutkan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang lagi baik akibatnya. Menurut mazhab Ambali menyebutkan bahwa hulu batil dan iwad ditolak, dan ikatan perkawinan dalam kondisinya yang seperti semula dalam kondisi penghalangan wali atau paksaan untuk melakukan hulu. Si istri mau menebus dirinya berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Surah An-Nisa ayat 19. Karena istri yang dipaksa untuk membayar iwad yang diambil dengan tanpa hak, maka iwad tersebut tidak berhak untuk diambil oleh suami. Karena adanya larangan mengandung makna rusak kecuali hulu. Jatuh dengan lafal talak atau niat talak, maka jatuh talak rajai. Si perempuan tidak tertalak bain dari suaminya akibat rusaknya iwad. Begitu juga halnya pendapat mazhab Syafi'i bahwa hulu boleh dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang biasanya menimpa istri. Akan tetapi hulu ini bersifat makruh karena mengandung makna memutus. Ikatan pernikahan yang dituntun secara syariat berdasarkan sabda Rasulullah SAW, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, kecuali dalam dua kondisi. Pertama, keduanya atau salah satu dari keduanya merasa khawatir jika keduanya tidak melaksanakan ketetapan Allah. Maksudnya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam pernikahan. Keduanya bersumpah menjatuhkan talak 3 terhadap perbuatan sesuatu yang harus dia lakukan, misalnya seperti makan, minum, dan membuang hajat. Dia hulu istrinya. Kemudian dilakukan perbuatan yang dia jadikan sumpah. Setelah itu dia nikahi kembali istrinya, maka dia tidak dilanggar sumpahnya, karena sumpahnya telah terlaksanakan dengan perbuatannya yang pertama, dan yang dianggap hanyalah perbuatan yang pertama, dan perkara yang dia jadikan sebagai sumpah telah terjadi. Mazhab Maliki mensyaratkan khulu terjadi dengan hendak dan keinginan si istri untuk berpisah dengan suaminya dengan tanpa adanya paksaan dan tindakan buruk dari si suami. Jika salah satu dari kedua syarat ini dilanggar, maka terjadi talak dan tidak terjadi khulu. Waktu khulu. Khulu tidak apa-apa jika dilakukan pada masa haid dan masa suci yang telah dialami pada masa itu.
karena pencegahan dari talak pada masa haid adalah demi mencegah keburukan yang dapat menimpa si istri dengan lamanya masa iddah. Hulu dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang menimpa si istri akibat buruknya perlakuan dan keburukan yang menimpa si istri akibat buruknya dan perlakuan, dan berdiam dengan orang yang dia benci dan tidak dia sukai. Dan hal ini lebih buruk ketimbang keburukan panjangnya masa iddah. Boleh mencegah perkara yang lebih tinggi dengan perkara yang lebih rendah si istri. Telah merasa rela dengan hal ini yang menunjukkan menangnya maslahat si istri. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak bertanya kepada perempuan yang di hulu tentang kondisi yang tengah dialami. Rukun hulu. Rukun-rukunnya menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi ada 5, yaitu orang yang menerima, orang yang menjawab, iwat, barang yang diiwatkan, dan ucapan orang yang menerima adalah orang yang mesti membayar iwat. Orang yang menjawab adalah suami atau walinya atau wakilnya. Iwat adalah sesuatu yang dijadikan sebagai hulu. Yang diiwatkan adalah kemaluan milik si istri. Maksudnya, hak untuk mencumbuinya. Ucapan adalah seperti aku hulu kamu atau aku hulu kamu berdasarkan ini. Hakikat hulu atau hakikat maknanya adalah yang mengandung rukun-rukun tersebut. Maka mesti ada kelima perkara ini. Pertama, ijab diucapkan oleh suami, wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil atau bodoh dan tidak memiliki kepemahaman. Yang kedua, kepemilikan hak untuk mencumbui masih tetap ada sampai dimungkinkan untuk dihilangkan, yaitu dengan masih adanya ikatan perkawinan secara hakiki dan secara hukum, sebagaimana halnya kondisi istri yang ditalak raj'i yang masih berada pada masa iddah. Tidak ada hulu dalam pernikahan yang fasid, karena pernikahan yang fasid tidak memiliki faidah kepemilikan untuk mencumbui. Tidak ada hulu setelah talak bain atau setelah berhentinya masa iddah talak raj'i. Ketiga, iwat dari pihak istri atau yang lainnya, yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi iwat hulu. Berbeda halnya dengan mahar. Hulu dapat terjadi dengan iwat apapun, banyak ataupun sedikit. Disunahkan agar jangan sampai si suami mengambil iwat lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri menurut mayoritas ulama. Tidak mesti ada penyebutan secara terang-terangan mengenal iwat, sebagaimana tidak diwajibkan penyebutan mahar pada akad perkawinan. Maka iwat itu bagaikan mahar yang bersifat lazim pada hulu dalam semua kondisi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang keempat, ucapan, yaitu lafal hulu atau perkara yang memiliki makna yang sama dari apa yang telah disebutkan, seperti pembebasan, membebaskan, menebus, melakukan tebusan. Apakah dengan lafal yang bersifat terang-terangan ataupun secara sindiran? Oleh sebab itu mesti ada ucapan yang tertentu dan mesti ada ucapan dari si suami. Hulu tidak terjadi dengan
hanya sekedar mengeluarkan harta, karena hulu yang disyariatkan memiliki dampak yang berbeda dengan dampak talak berdasarkan harta. Ini adalah tindakan padahak untuk mencumbui istri dengan berdasarkan iwat, maka tidak sah dengan tanpa lafal, seperti pernikahan dan talak. Yang kelima, qobul istri. Hulu dari pihak si istri adalah iwat, dan setiap iwat membutuhkan qobul dari orang yang membayar iwat, dan qobul mesti terlaksana di majelis ijab atau majelis pemberitahuan mengenai perkara ini. Jika si istri berdiri dari majelis setelah mendengar kalimat hulu, atau setelah dia mengetahui hal ini melalui tulisan, maka tidak sah qobulnya setelah itu. Disyaratkan adanya keseragaman antara qobul dengan ijab. Jika si suami berkata, "Aku talak kamu dengan 1.000," maka si istri menjawab dengan 800. Atau si suami berkata, "Aku talak kamu dengan 3.000," lalu si istri menerima satu talak dengan 3/4.000, maka tidak terjadi hulu dan dianggap sebagai sebuah kesia-siaan. Begitu juga menurut mazhab Syafi'i, dianggap sebagai suatu kesia-siaan. Jika suami berkata, "Aku talak kamu dengan 1.000," maka si istri menjawab, "Aku menerima dengan 2.000," karena menurut mereka disyaratkan kesetaraan dan keseragaman penuh antar ijab dan qobul. Mazhab Hanafi menanggapi hal ini sebagai rukun hulu, yaitu ijab dan qobul, karena ini adalah akad terhadap talak yang memiliki iwat, maka tidak terjadi perpisahan dan tidak berhak mendapatkan iwat tanpa adanya qobul. Yang kedua, pembahasan sifat hulu dan berbagai perkara yang terjadi akibat hulu. Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah yang diiwatkan, maka untuk sahnya tidak membutuhkan penerimaan iwat. Hulu juga dianggap sebagai perkara yang diiwatkan dengan harta dari pihak istri, karena si istri memiliki konsekuensi untuk membayar harta demi menebus dirinya dan tetapi membebaskan dari suaminya. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah, hulu ini bukan merupakan perkara yang semata-mata diiwatkan saja. Bahkan, dia mirip dengan sumbangan karena barteran. Iwat bukan harta secara syariat, akan tetapi penebusan di diri si istri. Maka hulu bukan sekedar perkara yang diiwatkan, sedangkan Abu Yusuf Muhammad berpendapat hulu adalah sumpah berdasarkan penilaian kepada masing-masing suami istri. Anggap hulu sebagai sumpah dari pihak suami yang menimbulkan beberapa bekas yang berikut ini. Yang pertama, tidak sah mundurnya si suami dari hulu sebelum timbul qobul dari si istri. Kedua, ijab dari suami tidak hanya terbatas pada majelis qobul. Jika si suami pergi meninggalkan majelis sebelum si istri mengucapkan qobul, ijab si suami tidak menjadi batal dengan kepergiannya ini. Manakala hulu yang memiliki iwat dianggap sebagai perkara yang mirip dengan sumbangan dari pihak istri, menyebabkan timbulnya perkara-perkara yang berikut ini. Yang pertama, si istri bisa mundur dari ijab jika dia mulai hulu sebelum muncul qobul dari suami. Yang kedua, kabul istri hanya terbatas di tempat qobul jika si istri ada di situ, dan di tempat ada dia mengetahui perihal
hulu jika dia tidak ada di tempat munculnya ijab, seperti halnya jual beli. Yang ketiga, si istri boleh mensyaratkan pilihan untuk dirinya sendiri pada masa yang diketahui, yang pada masa itu dia memiliki hak untuk menerima atau menolak. Jika dia mulai mengucapkan kata hulu, misalnya dia berkata kepada suaminya, "Aku hulu kamu berdasarkan 1000 dengan syarat aku memiliki hak untuk memilih selama 3 hari." Maka jika suami menerima syaratnya ini, si istri berhak untuk menerima apa ataupun menolak karena hulu. Yang keempat, si istri tidak berhak untuk mentaklik hulu dan juga menyandarkannya ke masa depan, karena hulu dari pihak istri adalah perkara yang diiwatkan dan dimiliki kepemilikan tidak menerima taklik juga penyandaraannya. 5. Istri tidak dilazimkan untuk mengeluarkan penggantian hulu. Pada pasal 96 menyebutkan, masing-masing pihak berhak mundur dari ucapan ijabnya pada perkara hulu sebelum munculnya ucapan qabul pihak yang lain. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, pembahasan berbagai syarat hulu. Pada hulu disyaratkan beberapa perkara. Satu, kemampuan suami untuk menjatuhkan talak, yaitu dia adalah orang yang balik dan berakal. Menurut jumhur fuqaha, mazhab Hambali membolehkan talak yang dilakukan suami yang mengerti dan memahami talak. Hulu yang dilakukan oleh orang yang bodoh. Apakah sah? Sah talak yang dijatuhkan oleh orang telah balik dan berakal, yang benar ataupun orang bodoh, merdeka ataupun budak, karena setiap orang dari mereka sah talaknya. Maka sah juga hulunya. Terus hulu yang dilakukan oleh wali, apakah sah? Apakah sah hulu yang dilakukan oleh wali? Jawabannya ialah sah. Kenapa sah? Karena hulu yang dilakukan oleh hakim, juga wali orang yang belum balik yang terdiri dari anak kecil atau orang gila, jika terdapat maslahat dalam hulu. Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad tidak membolehkan bapak menjatuhkan hulu. Dan talak kepada istri anak laki-lakinya yang masih kecil dan yang gila begitu juga halnya. Orang tidak bolehkan menjatuhkan talak untuk anak kecil, orang gila juga tidak boleh menjatuhkan hulu untuk keduanya. Hulu yang dilakukan oleh orang yang tengah sakit. Apakah sah hulu yang telah dilakukan oleh orang yang tengah sakit? Jawabannya ialah sah hulu. Sah hulu yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit parah, karena jika dia menjatuhkan talak yang tidak memiliki iwat, maka sah talaknya. Apalagi talak yang memiliki iwat, juga karena ahli warisnya tidak akan mendapatkan kerugian apa-apa dengan tindakan hulunya. Meskipun si istri tengah sakit pada saat terjadi hulu, karena si suamilah yang membuat hilang apa yang harusnya berhak untuk dia dapatkan. Perwakilan pada hulu. Setiap pasangan suami istri atau salah satu dari keduanya berhak untuk mewakilkan orang lain dalam hulu. Setiap orang yang berhak melakukan hulu untuk dirinya sendiri boleh menunjuk wakil dan menjadi wakil, baik orang yang merdeka ataupun seorang budak laki-laki ataupun perempuan, orang Islam ataupun orang kafir, orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya akibat kebodohan ataupun
orang yang baik karena masing-masing dari mereka boleh menjatuhkan hulu. Maka ia bisa untuk menjadi wakil dan orang yang diwakili dalam perkara ini. Sebagaimana halnya orang yang merdeka dan benar, juga karena hulu adalah akad yang memiliki iwat sebagaimana halnya jual beli. Si wakil tidak diminta untuk melakukan hulu dengan ganti kecuali jika dia menjaminnya dan dia kembalikan hal ini kepada si istri. Hulu yang dilakukan oleh orang yang ikut campur. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan hulu yang dilakukan oleh orang yang ikut campur. Jika orang yang ikut campur berbicara kepada suami untuk melakukan hulu, maka jika dia sandarkan pengganti kepada dirinya dalam bentuk yang menunjukkan jaminan bagi hulu atau kepemilikan bagi hulu, seperti misalnya dia berkata, aku hulu dia dengan 1.000 yang harus aku bayar, atau aku yang harus menjamin, aku yang harus menjamin, aku harus membayar 2.000 ini. Dari si suami menjatuhkan hulu, maka sah hulunya dan orang yang ikut campur harus membayar iwat kepadanya. Menurut kesepakatan fuqaha, sah hulu yang dilakukan oleh seorang yang ditahan karena akibat kepalitan dan sah iwat yang dia keluarkan karena dia memiliki tanggungan yang sah untuk dia pergunakan. Si istri diminta untuk membayar iwat jika dia telah memiliki kelapangan dan dia dibebaskan dari penahanan. Si suami tidak berhak untuk meminta diberikan iwat pada saat si istri tengah berada pada masa pelarangan. Sebagaimana halnya jika si istri berhutang kepadanya atau si suami menjual sesuatu kepadanya yang belum dia lunasi harganya. Hulu dengan sesuatu yang tidak ada ataupun sesuatu yang tidak ketahuan. Sah hulu menurut jumhur ulama yang selain mazhab Syafi'i jika iwat hulu mencakup tipuan ataupun sesuatu yang tidak ada yang tengah ditunggu keberadaannya, seperti janin yang berada di dalam perut hewan yang dimiliki oleh si istri, ataupun sesuatu yang tidak ketahuan, seperti sah salah satu dari kedua kuda, atau hewan dan barang yang tidak disifati, juga buah-buahan yang belum kelihatan kebagusannya, atau budak yang tengah melahirkan diri, atau unta yang tengah tersesat, atau sesuatu yang disandarkan kepada masa yang tidak diketahui. Keempat, pembahasan hukum. Pembahasan keempat, hukum mengambil penggantian hulu. Para fuqaha telah membicarakan secara mendetail berikut ini mengenai prinsip pensyariatan pengambil pengganti sebagai berteran hulu atau talak. Jika si istri membenci suaminya akibat buruknya wajah si suami atau buruknya hubungan antara dia dengan si suami, dan dia merasa takut dia tidak dapat memenuhi hak si suami, maka si suami boleh menghulunya dan mengambil pengganti sebagai barteran penalakannya. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi dimakruhkan si suami mengambil barter dari si istri yang melebihi mahar yang telah berikan kepada si istri, berdasarkan kisah istri Sabit bin Qais yang tadi telah disebutkan. Nabi SAW bertanya, apakah kamu mengembalikan ladangnya kepadanya? Si istri menjawab, mau, dan lebih dari itu
mau dan lebih dari itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedangkan lebih dari itu jangan. Ini adalah pendapat Atha Taus Azuri dan Amr bin Suaib. Jumhur fuqaha membolehkan si suami untuk mengambil pengganti dari si istri lebih banyak dari yang dia telah berikan kepada si istri selama nusyuz terjadi dari pihak si istri, akan tetapi tidak disunahkan kepada si suami untuk melakukan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.